Ibu Bapak, saya akan mengajak kita belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Dan apa yang kita pelajari ini merupakan lanjutan dari apa yang sudah kita pelajari minggu semalam. Kita masih berbicara mengenai mengasihi Tuhan dan melayani sesama. Sebelum kita membahas tema ini, Ibu Bapak, kita baca dulu sama-sama ayat Alkitabnya ya. Sekali lagi, mengasihi Tuhan, melayani sesama dari kitab Markus pasal 10. Ayat 41 sampai dengan ayat 45. Buka Alkitabnya Ibu Bapak, lalu kita akan membaca bersama-sama. Oke, kalau sudah ketemu, mari kita membaca dalam hitungan yang ketiga, mulai dari ayat 41. 2, 3, iya. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Terus, tetapi Yesus menjawab mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Lanjut, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, setiap kita yang cenderung ada di lingkungan gereja, kita sering mendengar apa yang disebut dengan melayani Tuhan. Tetapi justru tema kita sepanjang bulan ini berbicara malah sebaliknya, yaitu melayani sesama atau melayani orang-orang. Karena itu topik atau temanya adalah mengasihi Tuhan, melayani sesama. Mana yang lebih tepat sebenarnya? Melayani Tuhan, mengasihi sesama? Atau seperti yang sudah dituangkan dalam rumusan kalimat, mengasihi Tuhan, melayani sesama. Jika tidak memahami pengertian melayani Tuhan, serta praktek melayani Tuhan, maka sekilas kita bisa berkata bahwa tema ini kelihatannya membingungkan. Tema ini kelihatannya tidak tepat atau kurang duduk kalimatnya, ambigu, membingungkan. Karena semua hamba-hamba Tuhan, semua gereja pada umumnya mendorong kita supaya melayani Tuhan. Bukan melayani orang-orang, bukan melayani sesama. Tetapi hebat, malam hari ini saya akan menolong kita semua untuk ada di posisi pengertian yang benar tentang sebutan melayani Tuhan ini, Ibu Bapak. Supaya ke depan kita tidak dibingungkan dan tidak salah dalam memahami apa yang disebut dengan melayani Tuhan ini. Cenderung kita mengira, Ibu Bapak, kalau kita ada di panggung depan ini, seperti yang saya lakukan hari ini misalnya. Tatkala saya berkhotbah atau tatkala saya mengajar, ketika saya mendoakan orang-orang, atau ketika ada yang bermain musik, ada yang bernyanyi, lalu inilah yang disebut dengan melayani Tuhan. Bahkan kita juga cenderung melihat orang-orang mendorong, ayolah layani Tuhan, mari melayani Tuhan. Tapi sebenarnya Ibu Bapak, pengertian melayani Tuhan dengan apa yang kita pahami secara umum itu berbeda sekali. Melayani Tuhan yang dimaksud dalam kitab suci atau dalam pandangan Kristus dengan melayani Tuhan yang kita tangkap, yang kita maksud, ini dua hal yang jauh berbeda kelihatannya, Ibu Bapak. Karena itu sering sekali kita menjelaskan secara sederhana bahwa yang namanya melayani Tuhan itu seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Kalau kita ada di panggung, kita lalu bernyanyi, kita memimpin pelayanan dan lain sebagainya, itulah melayani Tuhan. Lalu saudara-saudara yang duduk
di kursi gedung gereja, maka saudara disebut sebagai umat Tuhan. Atau saudara disebut sebagai jemaat Tuhan. Lalu yang berdiri di depan ini semuanya mereka adalah para pelayan Tuhan. Benarkah demikian? Sesungguhnya tidak seperti itu ibu bapak. Nah karena itu, karena saya akan menolong saudara untuk mencoba memahami dengan baik arti dari kata melayani Tuhan serta prakteknya, maka saya minta tolong saudara bisa menjaga konsentrasi saudara dengan baik supaya saudara tidak terlewatkan dari penjelasan-penjelasan yang akan menambah pengertian saudara, wawasan saudara supaya tidak lagi ada di dalam koridor yang keliru, tidak lagi mewarisi pemahaman-pemahaman yang keliru. Sebab secara berjemaat ada banyak orang memiliki pengertian dan pemahaman yang keliru tentang melayani Tuhan itu. Nah perhatikan apa yang dicatat dalam ayat 45 ayat bacaan kita sekali lagi Bu Bapak. Ayat 45 itu berkata begini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kalimat awal itu sekali lagi dengan tegas berkata anak manusia yaitu Yesus. Anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Ini menjelaskan pada kita semua bahwa sesungguhnya Tuhan tidak ingin dilayani. Saya ulang sekali lagi, jangan salah memahami. Kalimat ini kan pernyataannya Kristus ibu bapak. Yesus yang bicara lalu ditulis oleh Markus. Kristus sendirilah yang berkata bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani. Artinya dia tidak pengen dilayani. Dan apa yang kita lakukan kepada dia itu tidak mempengaruhi kualitasnya, nilai dari keagungan Kristus. Jangan kita mengira semakin banyak kita melayani sebagaimana melayani yang kita pahami secara umum. Lantas itu akan mempengaruhi nilai keberadaan Allah, keagungan Allah, keluar biasaannya Tuhan. Bukan. Sehingga hal itu akan membuat Kristus akhirnya harus mendorong kita atau mengajak kita semuanya supaya kita melayani dia. Sebaliknya ibu bapak, Kristus bicara dengan tegas. Yesus bicara dengan jelas, anak manusia datang bukan untuk dilayani. Dia tidak butuh pelayanan kita ibu bapak. Sebaliknya dia memberitahu, tapi dia datang untuk melayani. Nah inilah yang saya sebut tadi kontras ibu bapak. Pemikiran kita, konsep kita, pemahaman kita soal melayani Tuhan dengan apa yang dipahami oleh Kristus atau yang dimaksud oleh Kristus dan yang kita tangkap, yang kita mengerti, ini dua hal yang berbeda. Ada selisih ini ibu bapak. Itu sebabnya saya khawatir kelak akhirnya kita semuanya merasa kalau kita ini sudah melayani hanya karena kita ada di panggung luar biasa ini. Lalu kita mengira bahwa kita ini sudah melayani. Sementara saudara yang duduk di depan, yang namanya tidak ada di dalam kelompok atau dalam komunitas, di dalam daftar jadwal-jadwal, lalu saudara mengira bahwa saudara tidak melayani atau saudara bukan pelayan Tuhan. Terlalu sempit pemikiran kita mengenai pelayanan yang dibicarakan oleh Kristus ini ibu bapak. Nah saya harus mengajarkan sama kita semuanya bahwa yang dimaksud dengan melayani Tuhan itu sebagaimana yang dipahami oleh, yang diajarkan oleh Alkitab sebenarnya, yang diajarkan oleh Kristus, yang dimaksud dengan melayani Tuhan itu adalah melayani sesama. Sekali lagi saya ulang, yang dimaksud dengan melayani Tuhan itu adalah melayani orang-orang. Itu adalah pelayanan yang disebut dengan melayani Tuhan. Tuhan kita tidak butuh pelayanan kita. Yang butuh pelayanan kita itu orang lain. Yang butuh pelayanan kita itu mereka-mereka yang ada di luar sana. Yang butuh pelayanan kita itu adalah mereka-mereka yang hina. Mereka-mereka yang lemah. Mereka-mereka yang miskin. Mereka-mereka yang sengsara. Mereka-mereka yang dalam kesusahan. Yang membutuhkan pertolongan. Yang membutuhkan penguatan-penguatan, motivasi, dukungan-dukungan dari kita. Merekalah yang perlu dilayani. Tuhan Allah tidak perlu. Dia sudah cukup segala-galanya. Dia memiliki segala-galanya.
Sehingga dia tidak harus melibatkan saya dan saudara lagi untuk melayani dengan maksud memberi nilai tambah pada keagungannya, pada kebesarannya. Tidak, ibu bapak, orang lain yang membutuhkan pelayanan. Mereka yang membutuhkan pelayanan dari kita, bukan Tuhannya. Karena itu ibu bapak, saudara-saudara, apa yang dicatat dalam ayat 43 sampai 44. Perhatikan kalimatnya saudara, ayat 43 sampai 44. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3, iya. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Dengarkan baik-baik sekali lagi, kitab suci kita yaitu Kristus dalam hal ini bicara dengan jelas. Kalau kita pengen menjadi orang yang punya pengaruh, orang yang besar di dalam pandangan Allah, di kerajaan Allah, yang harus kita lakukan adalah menjadi pelayan bagi sesama, menjadi hamba bagi sesama, bukan menjadi melayani Tuhan sebagaimana yang kita pahami secara dangkal, yakni kita doa 2 jam 3 jam, baca Alkitab terus menerus sebagaimana yang diajarkan oleh para guru sekolah minggu kepada anak-anak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Maka terbangun dalam benak kita pertumbuhan rohani atau seseorang yang disebut dengan rohani itu adalah apabila dia doa terus menerus, dia baca kitab suci terus menerus, ada di bait Allah terus menerus, maka mereka yang kita sebut dengan orang-orang yang melayani Tuhan. Apalagi dengan bertambahnya pengajaran-pengajaran yang mengajarkan perbandingan tentang apa yang dilakukan oleh Maria dan Marta ketika Kristus datang berkunjung ke rumah Lazarus di Betania. Ketika Yesus datang ke rumah Lazarus, maka Marta sibuk mengurusi urusan-urusan yang lain. Lalu kemudian Maria duduk diam di kaki Kristus. Dan kita terjemahkanlah ini sebagai simbol melayani yang diperkenan oleh Allah. Diam terus menerus, dan inilah yang disebut dengan melayani Tuhan Allah itu. No, itu bukan melayani Tuhan ibu bapak. Alkitab bicara dengan terang benderang. Melayani Tuhan itu adalah apabila kita melakukan sesuatu bagi mereka, bagi orang-orang di luar sana. Mereka lah yang membutuhkan pelayanan kita. Konteksnya kitab Markus pasal 10 itu bicara apa sebenarnya? Ketika dalam perjalanan murid-murid ngomong sama Yesus, kalau nanti Yesus benar-benar sudah menjadi Tuhan, menjadi Raja atas alam semesta, jangan lupa guru tentang keberadaan kami. Kami kan sudah mengikut kemanapun guru pergi. Karenanya aku di sebelah kanan, yang sana di sebelah kiri. Artinya kasih kami posisi yang besar. Yesus ngomong, kalau mau jadi besar di kerajaan sorga, harus jadi hamba, jadi pelayan sesama. Tahu? Bukan jadi pelayanku katanya kan. Hamba bagi sesama, iya toh. Bukan jadi hambaku katanya, hamba bagi sesama, pelayan. Pengajaran ini ditegaskan Kristus sekali lagi sebelum dia naik ke sorga. Tepatnya sebelum dia mati di kayu salib. Matius pasal 25. Coba lihat Alkitabnya yuk ibu bapak. Apa penjelasan Kristus menjelang hari-hari terakhir dia bersama-sama dengan para muridnya. Matius pasal 25 ayat 43. Baca sama-sama ayat Alkitabnya. Ayat 40. Ayat 40. Yuk kita baca dengan kompak ya. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah, baca dengan kompak, kamu telah, kurang kompak, kamu telah melakukannya untuk. Jadi kalau saudara mau berbuat sesuatu bagi Tuhan Allah, saudara mau melayani Tuhan Allah, Kristus dengan tegas bicara, lakukan kepada orang yang paling hina ini. Kerjakan bagi mereka.
perbuat kepada mereka. Kalau mau melayani aku, kata Yesus, layani mereka. Dan standar yang disebutkan mereka itu, kata mereka di situ, standarnya adalah yang paling hina. Coba, supaya saudara nangkap tuh. Standarnya adalah yang paling hina. Tahu ibu bapak, biasanya yang paling hina selalu kita hindarkan kan? Kalau ada orang yang hina, kita pasti abaikan. Cenderung kita melupakan, mengabaikan, bahkan tidak peduli kalau mereka ada dalam kategori atau dalam kelompok paling hina. Tapi ternyata disitulah Kristus itu. Jadi kalau standar melayani Tuhan itu ternyata adalah melakukan sesuatu kepada mereka yang paling hina, melayani Tuhan itu ternyata adalah melayani mereka yang paling hina, maka pertanyaan saya, di manakah mereka yang paling hina itu? Maji dengarlah kami. Di mana mereka yang paling hina itu? Di luar sana. Sekali lagi, di luar sana. Yang setuju boleh katakan apa? Karenanya salah ibu bapak. Kalau kita di gereja, kita bergabung di gereja, kita datang ke gereja, di gereja mana saja, lalu saudara berharap saudara dilayani. Lalu kita berharap kita maunya disenangkan semua orang, kita dipuaskan, kita disanjung. Salah. Yang benar adalah orang di luar sana yang harus kita layani. Yang ngerti tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Makanya kenapa Yesus ngomong dalam Markus, jangan tinggalkan Matius pasal 25. Makanya kenapa Yesus ngomong dalam kitab Markus pasal yang kita baca tadi, pasal 10 itu, ayat 43-44. Kalau mau jadi terbesar, jadi hamba bagi sesama, harus dia melayani sesama. Kenapa disebut mereka menjadi terbesar? Baca ayat 34 Matius pasal 25 tadi. Ini masih berkaitan ibu bapak, supaya saudara memahami dengan baik. Coba lihat ayat 34. Masih Matius 25. Kita baca dengan kompak ya, 2-3 ya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Katakan amin. Yesus ngomong kepada mereka yang ada di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan itu adalah orang yang melayani orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang yang mengalami masalah, melayani orang lain, melayani sesama yang mereka temukan. Maka kepada mereka kata Yesus, mari hai kamu yang diberkati. Saya mau tanya, berapa banyak kita rindu hidup diberkati? Boleh lambaikan tangan. Kayaknya sekali lagi saya tanya, berapa banyak kita yang mau diberkati? Lambaikan tangan. Dengar, supaya kita disebut orang yang diberkati, atau supaya kita beroleh berkat dari Tuhan, layani orang lain. Bahkan Kristus bicara lagi, terimalah kerajaan yang telah disediakan oleh Bapakku sejak dunia diciptakan. Kerajaan Allah itu hanya menjadi milik orang yang bersedia melayani sesamanya, yang melayani orang lain. Dan sesamanya atau orang lain standarnya adalah yang paling hina. Aku mau bilang begini kawan-kawan semua. Setiap hari kalau saudara ketemu orang paling hina, belajarlah menemukan itu adalah Yesus. Tanda petik ya. Belajarlah melihat itu kesempatan saudara berbuat untuk Tuhan. Aku nggak amin saudara ini saudara kok bengong. Siangkanlah kita. Belum kiri kumpetkan kari zendanari mekin. Lu angka dukai pisi 12 kene. Sedap kelkot bapak gembala anda ini. Tapi lah aku tak. Aku kang simberat nih.
Tahu ibu bapak, Yesus tampil di pelayanan umurnya 30 tahun. Kenapa umur 30 tahun? Pada umumnya menurut hukum orang-orang Yahudi, seseorang itu boleh terlibat di pelayanan kalau umurnya udah 30 tahun. Karena 30 tahun itu menjelaskan dewasa fisik dan juga dewasa mental dan juga dianggap bisa menerima tanggung jawab. Berapa umurmu nakku yang pegang kamera? 14. Aduh, harusnya belum bisa ini. Belum bisa. Berapa umurmu Bang Dion? Alah, masih jauh. Berapa umur Bang? Berapa umurmu nakku? 22. Kamu nakku? 26. Oh, 31 sudah boleh. 27 belum boleh Bang. Jadi kalau menurut hukum Yahudi, belum banyak ini yang memenuhi syarat menjadi pelayan. Karena belum cukup umur. Makanya di GB Live Spring ini saya jadi elus-elus dada. Karena yang kulihat, maklumlah kurang umur. Bagaimana mau aku bikin? Suruh melayani main handphone dia. Iya kan? Suruh baca Alkitab, baca Facebook dia. Suruh ambil foto saya, fotonya sendiri diambilnya. Makanya ku elus dadaku, ande Tuhan, Tuhan umur panjang lah kiranya dia, aku pikir. Iya. Jadi gini Bu, Yesus tampil di pelayanan umur 30 tahun. Dan Alkitab melaporkan 33,5 tahun, 3,5 tahun lamanya dia melayani. Setelah itu dia mati. Berarti berapa umur Kristus? 33,5 tahun. Kalau saudara lewat dari 33, katakan 35 umur saudara sekarang, apalagi 40, dan ada yang 50, berarti saudara lebih berhasil dari Yesus dalam hal umur. Saudara sudah melampaui Kristus, tapi saudara keterlaluan kalau saudara tidak sama seperti Yesus. Tahu ibu bapak, Yesus 3,5 tahun dia di pelayanan. Selama 3,5 tahun Yesus tampil di pelayanan, para peneliti Injil pernah melaporkan, merilis sebuah hasil, sebuah temuan bahwa selama 3,5 tahun itu hanya 4 kali Yesus datang di bait suci. Enggak lebih, hanya 4 kali Yesus di bait suci. Selama 3,5 tahun. Berarti selama 3 tahun umurnya hanya sekalinya dia setahun ke gereja. Begitu kira-kira. Lalu saudara bilang begini, berarti masih lebih baik aku ya, aku 2 kalinya setahun. Oh, lebih baik, boleh. Iya, nggak datang pun nggak apa-apa. Coba lihat saudara, Yesus itu selama 3,5 tahun tidak lebih, hanya 4 kali ke bait suci. Kenapa hanya 4 kali? Peraturan yang berlangsung pada kala itu, atau pengajaran-pengajaran yang terbangun pada kala itu untuk menggambarkan atau menandakan seseorang sangat rohani, tingkat rohaninya bagus, kedewasaan imannya bagus, kedekatannya dengan Tuhan Allah bagus, makin banyak di bait Allah, makin sering di bait Allah, terus menerus tinggal di bait Allah. Dengan demikian, ini orangnya kudus ini orangnya suci ini. Begitulah pemahaman di Yahudi itu. Makanya orang Farisi atau ahli Taurat itu sendiri ada golongan-golongannya. Kalau dia sesekali datang di bait suci atau masih belajar-belajar, kalau dia sudah terus menerus, kalau dia sudah berpuasa, dia sudah doa sekian kali, lah ini ada golongan-golongannya. Sangat menjaga kekudusannya dengan semua praktek-praktek ritual itu. Bahkan sampai ada golongan tertentu untuk menjelaskan betapa kudusnya dia nggak boleh lihat perempuan. Kalau ketemu perempuan takut berdosa, makanya pengajarannya kalau sudah level di situ tingkat pengetahuannya, maka setiap kali mereka berjalan pulang dari bait suci atau menuju satu tempat, di depan ketemu perempuan harus tutup mata sambil jalan.
Itu sebabnya ada banyak orang Farisi itu benjol-benjol kepalanya, berdarah-darah, karena tidak lihat jalan di depan ada perempuan. Sebab kalau lihat perempuan ada keinginan bilang cantik kali, cuma bilang begitu aja udah dosa itu. Jadi daripada tergoda ngomong, makanya tutup mata sambil jalan. Itulah yang membuat mereka bisa masuk di parit, nabrak sana sini, bahkan ditabrak sama onta. Karena hanya takut berdosa. Itu hampir diadopsi sama-sama dengan agama di sebelah kita itu. Makin bertapa dia, makin kudus. Makin tinggal dia di gunung, di bukit-bukit, makin kudus dia. Makin habis rambutnya ini, tingkat kekudusannya itu luar biasa. Makanya nyamuk pun hinggap di tangannya dia nggak boleh ganggu. Supaya jangan berdosa. Asal pek-pek mati nyamuk itu berdosa. Itu di agama tertentu. Makanya kalau lihat nyamuk, ada nyamuk, aduh biarin dia cari makan. Ya Tuhan beri aku kekuatan. Begitulah dia berdoa. Nggak bisa bikin apapun. Makanannya pun sudah kembali kepada rerumputan, dedaunan, buah-buahan. Gak boleh lagi makan daging karena itu penumpahan darah, dosa itu. Makanya bersyukur sekali saudara jadi Kristen, apalagi jadi jemaat GBLab Spring. Apapun boleh saudara makan. Coba kalau sampai saudara makin kudus saudara, makin dilarang. Gak boleh makan A, gak boleh makan B, gak boleh duduk sembarangan, gak boleh pergi kemana-mana. Coba lu, betapa tersiksanya hidup ini. Nah, Yesus itu 4 kali dia datang di bait suci. Lalu selebihnya di mana? Di jalan-jalan, di tepi danau. Mendatangi orang-orang sakit yang sakit kusta lah. Mendatangi orang-orang yang berupaya dirajang batu karena ketangkap dosa perzinahan lah. Dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan Yesus 4 kali cuma dalam 3,5 tahun itu dia. Lalu apakah dengan demikian Yesus dianggap tidak suci, tidak kudus? Hanya 4 kali. Kenapa itu dilakukan? Hanya 4 kali dari sana, selebihnya ada di jalanan, di luar sana. Karena Yesus tahu panggilannya melayani, bukan dilayani. Makanya dia pergi cari orang berdosa. Dia cari mana orang-orang yang punya kelemahan. Dia cari mana orang-orang sakit, orang-orang yang najis, orang-orang yang mau dilempar batu. Dia cari, dia layani. Jadi kalau saudara merasa saya ini orang berdosa, gak layak saya datang di gereja, salah. Datanglah pada Kristus. Saudaralah orang yang ditunggu Kristus itu. Saya ini orang yang tidak benar, jangan-jangan saya tidak akan didengarkan, tidak akan diterima. Salah. Yesus datang bukan kepada orang yang sehat, kepada orang yang sakit. Yesus datang bukan karena kita semuanya benar, tapi karena kita semua ada dalam dosa dia datang. Coba lihat sekarang seperti apa. Ini menjelaskan bahwa Kristus itu tahu bagaimana harus menjangkau, melayani yang lain-lain. Nah karena itu ibu bapak saudara, pelayanan yang sebenarnya itu, melayani Tuhan yang disebut itu, bukan semakin lama tinggal di bait suci. Doa terus menerus. Nyanyi saja udah gak mau kemana-mana. Lalu kita pikir inilah yang kudus itu, inilah yang Tuhan inginkan itu. Enggak Pak. Yang Tuhan inginkan itu layani orang lain itu. Layani sesama mereka itu. Beritakan kebenaran sama mereka. 3,5 tahun cuman Kristus melayani. Tapi dia selamatkan seisi dunia. Kita berapa umur kita sekarang? Bikinlah 35, 40. Udah berapa orang kita selamatkan? Sudah berapa keluarga kita bawa pada keselamatan? Ayo. Jadi kalau ada orang meninggal masih umurnya 35 tahun, 45 tahun, jangan bilang masih muda sekali dia, sayang sekali, aduh sayang sekali. Hidup itu bukan bicara berapa usia kita. Hidup tidak bicara durasi, berapa lama kita hidup, tidak.
Hidup itu bicara mengenai donasi. Selama kita hidup apa yang sudah kita perbuat. Selama kita hidup berapa banyak yang sudah kita tolong. Ini saya harus ngomong sama saudara. Ada hal yang paradoks. Baik dalam pemahaman kita orang Kristen. Maupun dengan pemahaman orang-orang secara umum. Paradoks itu artinya bertentangan. Ini dua hal yang bertentangan. Apa yang bertentangan itu? Hal ukuran kebesaran atau keberhasilan. Ayat 43 dan 44 tadi sudah bicara pada kita. Kalau mau jadi yang terbesar, kalau mau jadi yang terkemuka, jadi terbesar maksudnya bukan besar badannya ya. Kalau mau jadi terbesar, mau jadi terkemuka, layani orang lain. Kalau mau disebut melayani Tuhan, layani orang lain. Itulah yang disebut dengan melayani Tuhan yang benar. Karenanya omong kosong kalau kita bilang begini, aku mengasihimu Tuhan. Karena ada nyanyian kita bilang begini, aku mengasihi, cari nadanya sampai pas. Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Tapi laperkuan kendut tetanggaandu. Berantam kam sama sebelah. Lah perkuanan kam ras ndeharandu. Kalau nyanyi aku mengasihi Engkau Tuhan. Sentabi ya teman. Omong kosong ya benar itu. Mengasihi Tuhan itu dikonfirmasi dengan kita mengasihi orang lain. Yang paham boleh ngomong amin. Mengasihi Tuhan itu diukur dari seberapa banyak kita mengasihi orang lain. Dari mana pohon kita kenal? Dari buahnya. Saudara punya suami atau punya istri. Ini kan banyakan ibu-ibu, jadi agak sungkan saya kalau ngomongin ibu-ibu di sini. Takut saya pulang nanti di jadi saya ngomongin suami-suami lah ya. Suami saudara datang sama saudara ngomong, I love you, sayang. Pagi. Siang. I love you, sayang. Masih jauh dia. I love you, sayang. Sorenya. Malamnya, I love you. 3 kali sehari ngomong I love you kayak makan obat. Gak ada buahnya. Gak ada buahnya. Setorannya gak lancar. Setorannya gak lancar. Saudara yakin dia mencintai saudara? Sekarang harus diganti. Harus mengalami perubahan. Kata I love you sayang, ganti. Mam, mobilnya udah ku ganti ya. Udah nyaman makainya belum? Nah, gak perlu ngomong I love you, buahnya kelihatan. Gak perlu ngomong I love you, tapi bilang, Mam, udah ku transfer ya 5 ikat hari ini. Apalagi yang kurang? Mam, berliannya sudah dipesan. Yang sesuai dengan permintaan kemarin sudah ya. Gak perlu ngomong I love you. Saudara lebih percaya mana? Yang ngomong I love you 3-4 kali sehari kayak makan obat. Tanpa ngomong I love you. Tapi dia isi rekening saudara. Berlian bergantian datang tiap bulan. Saudara mana sih yang percaya?
Saya yakin saudara sependapat dengan saya. Yang kedua yang betul. Jadi adik, anak-anak gadis, kalau dari antara yang berbaris ini kelak ngomong sama kalian, abang gak punya apa-apa, hanya punya cinta, jangan terima. Jangan terima. Aku gak punya apa-apa, cuma aku punya hati, cuma aku punya cinta. Jadi ada dulu orang begitu, pacaran dia, terlena dia. Abang gak punya apa-apa, aku hanya punya cinta. Aku punya hati. Gak apa-apa lah bang, itu udah lebih dari cukup kata si perempuan ini. Jadilah mereka. Begitu jadi, selesai pemberkatan, memang gak punya apa-apa. Pas gak punya apa-apa. Rumah kontrakan pun belum punya, apalagi rumah pribadi. Piring untuk makan pun tak punya. Komplain lah, di mana kita tinggal bang? Kan sudah kubilang dari awal ya, aku gak punya apa-apa. Tapi yang tiga ini sudah kurekomendasi lah. Mereka udah punya ini udah punya, udah boleh lah. Gitu kan bang? Jangan kayak aku dulu dengan ibu waktu menikah, dipikirnya udah lengkap semua. Ih, aku menikah sama pendeta pikirnya kan. Ugape sedap ngenda tena. Menikah habis pemberkatan pulang. Nyampe di situ baru hari Minggu pertama dia diperkenalkan. Hari Minggu pertama. Selesai hari Minggu sore, Minggu sore masih. Minggu sore sudah datang tukang kredit selimut. Om katanya. Pura-pura gak dengar, aku udah tahu aku dia datang. Pura-pura gak dengar. Kredit selimut lah, kredit rak piring lah. Memang lengkap waktu itu di pastori. Lah teksa kredit kepeandaan. Makanya yang belum menikah nih yang perempuan, kalau ada sekali lagi ngomong, Dek, abang gak punya apa-apa. Abang cuma punya cinta-cintaku kepadamu. Lebih dari segalanya. Kalau itunya dia bilang, bang kayaknya kita kurang cocok ini ngomong hari ini bang. Kita lanjut tahun depan ya bang. Gitu. Ngeri kali menikah sama orang yang gak punya apa-apa ini. Apalagi hanya punya cinta. Emang bisa beli lipstik pakai cinta? Sekalinya enak makan beralas daun pisang. Sekali cuman itu enak. Sekalinya cuma enak tidur beralas koran. Selebihnya itu masuk angin kawan. Jangan. Kenapa bisa ke situ pembahasan tadi? Ada poin di mana tadi aku udah lupa kembali. Aku udah mau coba balik dari tadi, tapi agak susah di mana. Tolong bantu aku diingatkan udah sampai di titik mana aku tadi, Bang. Dia pun udah lupa, ya udahlah dua berkat aja lah kita. Ini ibu bapak, ada hal yang bertentangan. Ukuran besar menurut dunia, menurut pengetahuan atau pengertian umum, seseorang disebut besar, berhasil, berapa banyak yang melayani dia. Wih, itu keren, itu berhasil menurut dunia. Jadi seseorang yang berhasil itu, berapa banyak yang melayani dia, berapa banyak kepemilikan dia, itulah yang berhasil menurut dunia. Kalau kemana-mana pergi ada banyak pasukan yang menjaga, orang-orang sudah mengkawal di mana-mana. Pergi ke kota lain dikawal poreders, sementara kita dikawal ambulans. Coba bayangin, mana sih sebenarnya yang berhasil? Dikawal poreders apa dikawal ambulans? Memang sama-sama cepat ini.
Tapi satu tujuannya sampai di kuburan. Jadi yang berhasil itu menurut orang banyak, pengetahuan umum apa? Makin banyak orang yang melayani kita, makin dianggap kita berhasil dan terkemuka. Itu dalam dunia. Tapi di dalam Kristus beda. Dalam Kristus itu apa? Ukuran keberhasilan. Bukan berapa banyak atau bukan semakin banyak yang melayani kita semakin berhasil kita. Semakin terkemuka kita, bukan. Ukuran kerajaan Allah, semakin banyak yang kita layani, semakin berhasil kita. Beda kan ibu bapak ya? Oh, ini kontras kan? Ini yang disebut dengan paradoks itu. Bertentangan. Paradoks ini hampir sama dengan Pajero gitu. Baru Pajore. Ayo, beda. Makin banyak tuntutan kita dilayani. Kita pikir itu makin berhasil, makin bagus. Yang benar, makin banyak yang kita layani. Makin terkemuka kita di kerajaan Allah. Terkemuka kita di kerajaan surga. Karena itu Bapak Ibu, supaya kita tidak lagi salah dalam memahami arti melayani Tuhan. Diterapkan apa yang kita ajarkan dan kita pelajari ini. Jadi jangan lagi kita mengira melayani Tuhan itu adalah yang di sini tadi. Panggung ini adalah aktivitas spiritual atau aktivitas gereja ini. Ini hanya aktivitas tempat kita mengembangkan karunia, talenta yang Tuhan beri. Ini panggung ini adalah tempat kita berkegiatan spiritual. Bukan ini ukuran melayani Tuhan itu. Boleh aja ku khotbah, ngajar kemana-mana, diminta diundang kemana-mana. Tapi kalau ada orang kesusahan, ada orang hina, ada orang sengsara, ada orang butuh pertolongan, tutup mataku sama dia, aku tidak disebut melayani Tuhan. Akulah ku bikin contohnya. Kam karin tahlah kakak kam siap. Gitu. Jadi yang benar itu Bapak, Ibu, melayani Tuhan. Mari kita melayani Tuhan. Itu namanya memperhatikan orang lain. Menolong orang lain. Membantu orang lain. Memberi dukungan pada orang lain. Membawa orang-orang pada keselamatan. Memberikan kekuatan kepada mereka. Ayat 45, sekali lagi baru saya tutup. Kita baca dulu yuk ayatnya, coba baca. Ayat 45, Markus 10. Kita baca sama-sama, ayo. 2, 3 ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketika Kristus bicara anak manusia datang, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ini menjelaskan kepada kita semua, tidak ada yang tidak pantas untuk dilakukan dalam pelayanan. Tidak ada yang terlalu mulia, terlalu berpangkat, terlalu tinggi, terlalu terhormat sehingga tidak melayani, tidak memperhatikan orang lain. Tidak ada. Tidak ada yang terlalu rendah, yang terlalu hina untuk dilakukan dengan baik sehingga kita harus mengabaikannya. Yesus telah memperlihatkan tidak ada yang tidak pantas untuk dilayani. Bahkan hal yang bisa membuat martabat dan derajat seseorang turun menjadi terhina, kalau itu dilakukan, itu pun telah ditangani Kristus dengan baik. Dan ternyata Kristus tidak menjadi terhina. Martabatnya tidak menjadi rusak hanya karena dia melakukan apa, mengalayani apa yang diupayakan orang untuk tidak disentuh, hanya karena dia mengurus apa yang orang lain upayakan tidak urus. Tidak ada yang terlalu hina untuk pelayanan ini Bapak Ibu. Tahu apa Pak? Apa hal yang paling hina pada masa Yesus itu sebenarnya apa? Jenis pelayanan yang paling hina pada masa Yesus, jenis hal-hal yang diupayakan banyak orang untuk dijauhi pada masa itu apa? 2, yang pertama, membasuh kaki.
Itu pelayanan budak paling rendah. Itu pelayanan paling hina. Budak pun tidak semua budak bersedia mengerjakan pekerjaan pembasuhan kaki. Karena itu banyak orang menghindari itu. Tapi Yesus justru dia jamah kaki para murid-muridnya. Di mana dia bisa memerintahkan malaikat dan orang-orang melakukannya. Yesus jamah kaki itu, basuh kaki itu. Itu yang pertama paling hina. Yang diupayakan dihindari banyak orang apa? Orang-orang yang najis, orang yang sakit kusta, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang disebut sebagai pemungut cukai dan lain sebagainya. Ini dihindari orang-orang di zaman Yahudi. Tapi Yesus lakukan apa? Yesus justru datang pada mereka, tinggal bersama dengan mereka, makan minum dengan mereka. Makanya para murid komplain dan berkata, lihat sahabat-sahabat para pemungut cukai, orang-orang berzina, orang-orang berdosa ada di sana. Itulah klaim-klaim mereka. Tuduhan-tuduhan dituduhkan pada Yesus. Kawan, apakah setelah Kristus melakukan itu kemudian Kristus jadi terhina? Ternyata tidak. Kita semua tahu Yesus ini adalah Raja. Dia pemilik sorga. Dia adalah Allah sendiri. Bagaimana Yesus mengurusi yang hina itu? Mengurusi yang rendah itu. Mengurusi yang diabaikan, diupayakan orang dihindari. Bagaimana Yesus melakukannya? Apakah dia menanggalkan jubahnya? Apakah dia mengabaikan posisinya? Tidak. Dengar baik sobat. Justru karena kebesaran Kristuslah dia melakukan hal yang diupayakan dihindari banyak orang itu. Karena kebesaran hati Kristus. Karena keluar biasaan Kristuslah. Makanya dia mengurusi urusan-urusan paling hina yang diupayakan orang diabaikan itu. Ini aku mau tutup. Sering sekali Ibu Bapak, hal paling hina, paling rendah yang diperhadapkan pada kita menjadi ujian. Seberapa kebesaran hati kita untuk melayani mereka. Seberapa kebesaran karakter kita untuk melayani mereka. Situasi dan keadaan yang diperhadapkan pada kita yang berbeda dengan karunia dan talenta kita sering sekali menjadi ujian. Seberapa kuat semangat melayani yang ada pada kita. Jadi ketika Yesus berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani. Dia ingin supaya kita meneladani dia. Bahwa tidak ada yang tidak pantas untuk dikerjakan. Dalam konteks melayani Tuhan, melalui melayani orang-orang termasuk yang paling hina sekalipun. Yang mengerti tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Tepuk tangan yang baik, katakan amin. Karenanya Bapak Ibu mulai hari ini mari kita buka pemikiran yang baru ini. Kita terapkan. Melayani Tuhan itu adalah melayani orang lain. Makin baik saudara melayani orang lain. Itu berarti makin baik saudara melakukannya untuk Tuhan. Bukan yang tampak di gedung ini itu pelayanan kepada Tuhan, bukan. Di luar sana. Pada mereka yang hina. Pada sahabat-sahabat yang mengalami kekurangan, persoalan, permasalahan. Merekalah tempat pelayanan yang sejati. Dan ini waktunya bagi kita memperlihatkan sesuatu bagi Tuhan melalui mereka. Mari kita bernyanyi bersama-sama.